Dinar Candy melakukan aksi untuk menyampaikan opini dengan berbikini. Namun pada akhirnya dia ditangkap dengan dugaan sangkaan pornografi. Inilah review kasus ala Richard Kennedy, Reka RK. Hai teman-teman, seorang public figure, artis Dinar Candy kemarin melakukan aksi berbikini sebagai unjuk rasanya, sebagai opininya. Satu ungkapan ekspresinya untuk menanggapi PPKM yang terjadi. Ya, memang aksi ini menjadi sensasi lantaran di media sosial rame. Namun yang lebih lagi adalah ketika Dinar akhirnya disatroni oleh pihak yang berwajib dan ditangkap ketika itu. Dan saat ini statusnya sebagai tersangka dengan dugaan atau sangkaan pornografi. Banyak pihak yang mengatakan, enggak, tindakan Dinar ini salah, dia nggak bermoral. Well, hari ini kita mau bahas review kasusnya. Mengenai moralitas, sebenarnya itu hal yang sangat-sangat abstrak. Mungkin di suatu wilayah A, moralitas itu akan berbeda ketika dia berada di wilayah B. Di negara A, di negara B, atau di kebudayaan apapun, moralitas sangat abstrak dan sangat beragam. Di sini aku hanya ingin menekankan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinar Candy berbikini di jalan, sebenarnya kalau kita mau jujur, apakah itu salah, teman-teman? Apakah salah ketika dia ingin mengekspresikan opininya? Apakah salah ketika dia pengen membebaskan dirinya dan membebaskan tubuhnya? Well, sebenarnya pada kontenku yang kemarin aku sempat menyinggung tentang tubuh sosial. Dan kasus Dinar Candy ini, kasus yang dialami oleh Dinar Candy ini cukup bagus untuk menggambarkan sebenarnya apa tubuh sosial itu. Ya, tubuh sosial sebenarnya juga adalah penjara atas tubuh. Penjara atas tubuh, di mana tubuh kita didesain sedemikian rupa oleh norma, oleh moralitas, oleh agama, kebudayaan, dan sebagainya. Tubuh kita diatur sedemikian rupa sehingga kita sendiri tidak memiliki kebebasan atas tubuh kita. Pakaian kita diatur, bagaimana kita mempergunakan tubuh kita, semuanya itu diatur. Bahkan tidak hanya diatur, tapi juga ada penghakiman tertentu seperti yang dialami oleh Dinar Candy ini, teman-teman. Analoginya seperti ini. Ketika kita melihat Dinar Candy berbikini, kemudian itu disangkakan pornografi. Lalu, pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan konten-konten di media sosial yang dilakukan oleh konten kreator lain yang dia juga berbikini? Banyak selebgram yang menampilkan foto-foto dia berbikini. Banyak YouTube yang dia memang si kreatornya, si talentnya dia berbikini. Atau bahkan dengan kostum-kostum tertentu yang lebih lagi. Apakah itu juga bukan sama saja? Apakah itu juga termasuk pornografi? Pertanyaannya itu. Lalu kemudian kenapa aksi yang dilakukan oleh Dinar Candy untuk mengekspresikan opininya dan mengekspresikan dirinya justru itu disangkakan dengan sangkaan pornografi? Analoginya lagi, teman-teman. Oke, kita berkata Dinar Candy berbikini di pinggir jalan. Tetapi, bukankah kita juga sering lihat ada orang-orang yang melakukan pekerjaan tertentu di pinggir jalan, di tengah jalan bahkan, yang dia nggak pakai kaos, nggak pakai baju. Bapak-bapak yang di pinggir jalan
narik becak misalkan, atau bapak-bapak pekerja bangunan yang karena kegerahan dia melepas baju dan bekerja tanpa baju, hanya menggunakan celana. Well, kenapa kok hanya tubuh perempuan yang dipenjara sedemikian rupa? Tindakan di mana dia tidak boleh mengekspresikan diri, dia tidak boleh mengekspresikan opininya sesuai apa yang dia mau, adalah tindakan di mana itu mempenjara tubuh. Utamanya kalau kita membahas kasus Dinar Kendi ini adalah tubuh perempuan. So, jadi tubuh sosial itu sebenarnya adalah penjara atas tubuh. Tubuh sosial definisinya adalah tubuh yang dibentuk untuk membelenggu tubuh biologis. Siapa yang membentuk ini? Yang membentuk adalah institusi-institusi sosial seperti hukum dan sebagainya itu, teman-teman. So, ini adalah sebuah review kasus atas yang kejadian yang baru-baru ini aja terjadi atas Dinar Kendi, bagaimana dia berbikini dan kemudian bagaimana polemik ini muncul. Tetapi dari segi hukum dan utamanya filsafat tubuh, hak perempuan atas tubuhnya, bagi aku apa yang dilakukan oleh Dinar adalah bentuk di mana dia mengekspresikan dirinya, mengekspresikan opininya. Dan mungkin di belahan dunia yang lain justru tindakan yang mengekang orang untuk mengekspresikan dirinya adalah tindakan ya mungkin gak bermoral. Tapi kita stop perdebatan itu. Kita mau ambil sebuah simpulan sederhana bahwa ternyata kita harus akui bahwa tubuh biologis kita senantiasa dibelenggu oleh tubuh sosial. Senantiasa tubuh kita ini senantiasa berada di dalam penjara yang dinamakan jeruji imajiner atas tubuh kita. Dan itu yang perlu kita sama-sama pikirkan, karena eksistensi manusia adalah tubuhnya dan pikirannya. Kebebasan berekspresi dan kebebasan atas tubuhnya itu menjadi penting dimiliki oleh manusia. Dan ini teman-teman juga nyambung dengan apa yang dikatakan Michel Foucault sebagai biopower atau biopolitics. So, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai tuntas. Kalau kamu punya request review kasus tertentu, silakan taruh di kolom komen. Kalau kamu punya opini yang lain selain opini yang aku sampaikan barusan, silahkan aja ketikkan di kolom komen. Dengan senang hati kita akan mulai berdiskusi dan berdiskursus. Sebab channel ini terbuka untuk kita saling mengembangkan opini, pemikiran, dan gagasan. Terima kasih teman-teman, selalu sehat dan salam antusias.